وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dolatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar yang disusun oleh Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang dijelaskan, apa yang pernah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, dan juga mudah-mudahan pada pembahasan-pembahasan berikutnya dapat memberikan manfaat, memberikan faidah kepada kita seluruhnya, yaitu adalah kita mengetahui berbagai macam jenis dari dosa-dosa besar, lalu kita berusaha sekuat tenaga dan seoptimal mungkin untuk meninggalkan dan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar tersebut, karena dosa-dosa besar inilah yang akan menjerumuskan, yang akan dapat menjatuhkan kita ke dalam azab dan murka Allah, dan dimasukkan ke dalam neraka, al-iyadzubillah. Mudah-mudahan sekali lagi dapat memberikan faedah. Nah, sekarang kita akan lanjut kajian atau pembahasan, yaitu babu zikri ridha bil ma'siyah. Jadi Syekh rahimahullah menyebutkan bab selanjutnya adalah bab zikri, tentang menyebutkan ar-ridha, senang terhadap bil maksiyah, terhadap perbuatan maksiat. Jadi sebagai seorang muslim, apalagi kita ingin menempatkan diri kita sebagai seorang mukmin, dan kita berharap, bercita-cita, mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita sampai akhir hayat kita, maka sebagai seorang mukmin, kita harus bersikap, kita harus memiliki sifat, yaitu benci dengan aneka ragam perbuatan maksiat. Maka jikalau ada seseorang yang dia ridho, senang, puas terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, berarti ada masalah di dalam dirinya, di dalam keimanan atau keislamannya. Nah, ini sebagaimana telah dituangkan atau telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah di dalam kitabnya. Ruya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, telah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jadi diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dalam kitab Asy-Syu'ab al-Iman, Qala berkata, yaitu Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata beliau, seorang sahabi, Ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabiyun jalil, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, halakta illam ya'rif qalbukal ma'rufa wa yunkirul munkara. Halakta, engkau binasa, engkau rusak, yaitu jika lam ya'rif, jika tidak mengetahui, qalbuka, hatimu, jikalau hatimu tidak mengetahui al-ma'ruf, perbuatan ma'ruf.
Jadi engkau celaka jika hatimu itu tidak mengetahui perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan ma'ruf. Kemudian wa yunkir, dan juga tidak mengingkari al-mungkara, kemungkaran. Ya, jadi kita selama ini kemana saja? Sudah sekian tahun, sudah sekian lama kita menjadi seorang muslim, bahkan mengaku-ngaku muslim, namun kita tidak mengetahui perbuatan ma'ruf. Karena berapa banyak di antara kaum muslimin yang sepanjang hidupnya dia memang ya malas, enggan, atau mungkin ya katakanlah dia takut ya untuk menuntut ilmu, sehingga ya dia tidak mengetahui perbuatan-perbuatan ma'ruf. Karena buat dia ya perbuatan ma'ruf itu adalah mungkar, ya, atau nanti perbuatan mungkar dianggap itu perbuatan ma'ruf. Nah seperti itu ya, orang kalau hatinya sudah berpenyakit, kalau orang hatinya itu sudah mati, sudah tertutup erat-erat, ya, tertutup rapat oleh perbuatan-perbuatan dosa, oleh perbuatan-perbuatan maksiat, maka dia tidak bisa lagi melihat perbuatan-perbuatan ma'ruf terpampang di depan matanya. Ya, orang-orang yang berada di sekitarnya, ya bahkan orang-orang yang dekat dengannya banyak melakukan perbuatan ma'ruf, namun karena hatinya telah tertutup ya oleh noda-noda, ya oleh kotoran-kotoran dosa, ya sehingga dia tidak bisa melihat perbuatan ma'ruf yang dikerjakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya bahkan di depan matanya ada masjid yang mengajarkan kajian-kajian, yang mengajarkan sunnah-sunnah Nabi, tapi karena memang ya orang ini sudah tertutup hatinya, orang ini sudah tersumbat telinganya, maka perbuatan-perbuatan ma'ruf yang diajarkan di masjid, di hadapan atau di depan rumahnya, dia tidak mendengar dan tidak melihatnya. Seperti itu ya, makanya celakalah ya. Bahkan ketika ada keluarganya itu mendatangkan guru-guru, ustadz-ustadz untuk mengajar kajian di rumahnya, ya karena keluarganya ada keluarga besar barangkali, ya, sehingga dia mengundang ustadz, bahkan juga mengundang tetangganya, mengundang ya kerabat-kerabat jauhnya untuk menghadiri kajian yang dibuat oleh keluarganya. Tetapi karena memang hatinya itu telah tertutup oleh kemaksiatan, tertutup oleh dosa, dia tidak pernah mau menghadiri kajian-kajian tersebut. Kenapa? Ya karena dia sudah dipenuhi, ditutup yaitu oleh noda-noda, oleh noktah-noktah, yaitu berwarna hitam, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Maka celakalah ya engkau jikalau seperti itu. Maka dikatakan celakalah engkau jika hatimu itu tidak mengetahui perbuatan ma'ruf dan kemudian juga tidak mau mengingkari kemungkaran. Jadi sebagai seorang muslim kita, kalau ingin terhindar dari kebinasaan, kalau ingin terhindar dari kehancuran, ya kalau kita ingin terhindar dari kerugian, ya belajarlah hati kita untuk mengetahui perbuatan-perbuatan ma'ruf. Ya, kunjungi, datangi kajian-kajian, dan juga belajar untuk mengetahui kemungkaran-kemungkaran. Ya, dan bukan hanya sekedar kita belajar perbuatan ma'ruf dan mungkar, tapi kita harus mengakui, membenarkan perbuatan ma'ruf dan mengingkari kemungkaran-kemungkaran. Sebagaimana yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah, ya Allah, ya perlihatkanlah, ya tampilkanlah ya kepada kami kebenaran itu adalah kebenaran. Ya, jadi orang-orang dulu, orang-orang soleh itu selalu minta kepada Allah agar Allah senantiasa menampakkan, memperlihatkan, menunjukkan kepada mereka itu yang benar adalah benar. Ya, karena benar dan salah, hak dan batil itu jelas sesuatu yang dua sesuatu yang bertolak belakang, yang berbeda, seperti siang dan malam. Ya, maka mereka minta, ya Allah tunjukkanlah yang benar itu adalah benar, dan bukan hanya itu, ya warzuqna, dan rezekikanlah, karuniakanlah nak kepada kami untuk ittiba'ah, untuk mengikuti kebenaran. Karena berapa banyak orang juga yang tahu kebenaran tapi dia tidak mau mengikuti kebenaran. Berapa banyak orang yang tahu yang perbuatan ma'ruf, dia tahu al-haq, tapi dia malah menentang, menolak
kebenaran atau kebaikan yang diperlihatkan kepadanya. Jadi kita bukan hanya sekedar memohon kepada Allah agar Allah menampakkan, memperlihatkan kepada kita kebenaran, tetapi juga kita mohon kepada Allah agar Allah karuniakan, ya Allah berikan rizki kepada kita untuk mengikuti kebenaran. Dan juga ya Allah tunjukkanlah kepada kami yang batil, itu adalah batil, al-batila batilan. Ya Allah tunjukilah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami, ya tampakkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Karena beberapa banyak orang-orang yang sampai sekian tahun kehidupannya tidak pernah mau mengetahui dan tidak pernah tahu tentang kebatilan, karena mereka hidupnya bergelimang dalam kebatilan dan kemaksiatan. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bermurah hati kepada kita untuk memperlihatkan kebatilan yang ada di sekitar kita itu adalah memang betul-betul kebatilan. Dan bukan hanya itu, tetapi ya Allah, ya rizkikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, yaitu menjauhi, menghindar daripada kebatilan tersebut. Itulah doa yang didoakan, yang diucapkan oleh seorang sahabi jalil, seorang sahabat yang mulia, yaitu Umar bin Khattab, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Ya, bagaimana kita selama ini masih belum punya keteguhan, kita belum punya kemauan keras untuk mengetahui kebenaran. Ya, doa saja tidak, bagaimana mengikuti kebenaran. Kita juga berdoa saja untuk mengetahui kebatilan aja tidak, bagaimana kita dapat meninggalkan kebatilan. Nah, makanya kita kembali kepada perkataan, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa celakalah kamu jikalau hatimu itu tidak mengetahui perbuatan ma'ruf, tidak mengetahui perbuatan baik, dan kemudian hatimu pun tidak mengingkari perbuatan mungkar. Bagaimana kita di hadapan kita, di sekitar kita banyak kemungkaran, banyak ajaran-ajaran sesat. Sekarang apalagi dari berbagai macam, apakah itu masalah-masalah akidah, apakah itu masalah-masalah ibadah, masalah-masalah akhlak, masalah etikad atau keyakinan, sekarang bertebaran dengan bebasnya kemungkaran itu. Nah, berapa banyak orang yang melihat kemungkaran itu adalah benar dan melihat kebenaran itu adalah yang batil, seperti sekarang. Orang-orang yang mengajarkan, orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang mempelajari Quran dan Sunnah, dianggap radikal, dianggap ajaran sesat misalnya. Tapi orang-orang yang belajar tentang kesesatan, orang belajar tentang komunis, orang belajar tentang liberal, orang belajar tentang ini itu segala macam yang bertentangan dengan agama, malah kemudian dianggap benar dan bahkan didukung. Alhamdulillah, orang-orang yang seperti ini kita harus yakin suatu saat kelak mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak usah menunggu nanti mereka mati dimasukkan ke dalam liang lahat, tidak perlu menunggu mereka itu mendapatkan balasan kelak di hari kiamat di dalam neraka. Bahkan terkadang di dunia pun Allah akan menghinakan mereka sehina-hinanya. Allah memberikan kepada mereka siksaan di luar nalar, di luar perkiraan kita dan orang tersebut. Alhamdulillah, kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari memiliki perilaku atau kebiasaan buruk seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dijadikan dalil oleh Syekh rahimahullah adalah wali Muslim, dan bagi Imam Muslim anhu darinya, yakni dari Ibnu Mas'ud, qala berkata, yaitu Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min nabiyyin ba'atsahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrih. Kata beliau, ma min nabiyyin, tidaklah seorang nabi ba'atsahullah, yang Allah telah kirim, yang Allah telah utus pada suatu umat sebelum aku, kata Nabi. Jadi semua nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi kita Muhammad SAW itu, illa melainkan kana lahu, ia itu mempunyai, dia itu memiliki, min umati, dari umatnya,
di kalangan umatnya, yaitu Hawari, yaitu kelompok Hawari. Ya, para Hawari itu para penolong. Hawari itu orang-orang yang menolong. Jadi semua nabi yang diutus oleh Allah kepada umatnya masing-masing sebelum Nabi kita Muhammad SAW, itu pasti nabi-nabi ini akan disertakan dengannya itu adalah Hawari, yaitu orang-orang yang siap menolongnya. Kemudian juga wa ashab, dan juga para sahabatnya atau teman-temannya, di mana Hawari dan sahabat-sahabat itu khuduna bi sunnatihi, mereka itu khudun, mengambil bi sunnatihi, sunnahnya Nabi tersebut. Apakah dengan mempraktekannya, menghafalkannya, mengajarkannya. Kemudian wa yaqtaduna, dan mereka itu menteladani, mencontoh bi amrihi, sesuai dengan perintahnya, seperti itu. Jadi orang-orang yang diutus untuk menemani, diutus untuk mempersahabati nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mereka itu orang yang mengambil sunnah Nabi tersebut dan juga menteladani kebiasaan-kebiasaan Nabi tersebut sesuai dengan perintahnya. Summa kemudian innaha, sesungguhnya takhlufu min ba'dihim, akan menggantikan min ba'dihim, sesudah mereka, khalufun, beberapa pengganti, beberapa generasi. Jadi setelah mereka ini, setelah para Hawari dan setelah para sahabat nabi-nabi ini wafat, nanti akan mengganti sesudah mereka ini, yaitu khalufun, beberapa pengganti, beberapa generasi, di mana generasi-generasi ini yaquluna ma la yaf'alun, mereka suka berkata, mereka suka berbicara, mereka suka menyampaikan perkara-perkara dari nabi mereka, tetapi ma la yaf'alun, yang mereka sendiri tidak pernah mengerjakannya. Ngomong doang. Mereka sendiri tidak pernah melakukan, tidak pernah mengamalkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka dakwahkan. Bahkan wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan bahkan mereka suka mengerjakan ma la yu'marun, apa yang tidak pernah diperintahkan. Jadi ketika mereka mengamalkan, ketika mereka mengerjakan sesuatu, itu amalan-amalan yang tidak pernah diperintahkan, yang tidak pernah disuruh kepada mereka. Ini generasi selanjutnya. Nabi zaman dulu aja begitu, apalagi zaman sekarang. Jadi kita harus waspada, karena zaman sekarang saja banyak sekali umat-umat Nabi. Karena kita ini sepeninggal Nabi, ada sahabat, kemudian diinikan dengan tabi'in, atba' tabi'in, dan setelah itu ketika orang-orang sudah mulai meninggalkan Al-Quran, sudah mulai mengabaikan hadis-hadis Nabi, berapa banyak di antara manusia dan bahkan umat ini yang mereka suka berbicara, tapi mereka sendiri tidak pernah mengamalkannya. Begitu mereka mengamalkan sesuatu, ketika mereka mengerjakan sesuatu, ternyata apa yang mereka kerjakan itu tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Alhamdulillah. Oleh karena itu kata Nabi ini kita ambil, faman jahada, barang siapa yang berperang, barang siapa yang memerangi, barang siapa yang menentang mereka, biyadih, dengan tangannya, fahuwa mukmin, maka dia adalah seorang mukmin. Jadi kalau dikata ada orang yang menghadapi mereka, memerangi mereka dengan tangannya, karena dia punya kekuasaan, karena dia punya jabatan, maka orang yang memerangi kelompok ini, generasi yang seperti ini, di mana generasi ini berbicara tanpa beramal yang tidak diperintahkan, maka orang yang memerangi ini, orang yang menentang ini adalah orang mukmin. Kemudian wa man jahadahum bilisanihi, dan barang siapa yang memerangi mereka, barang siapa yang memerangi generasi ini, karena dengan tangan nggak bisa, maka bilisanihi, dengan lisannya. Apakah ini para ulama ataupun para asatidz, ustadz-ustadz, atau orang-orang yang berilmu, fahuwa mu'min, maka dia juga adalah orang mukmin. Jadi kalau dengan tangan itu umumnya adalah orang yang punya kekuasaan. Orang yang mampu dengan lisan biasanya orang yang punya ilmu. Maka siapapun yang memerangi generasi seperti ini, orang yang
berbicara tapi tidak mengamalkan, beramal juga dia tanpa dalil atau tidak disuruh, maka dia pasti orang mukmin. Kemudian wa man jahadahum biqalbi, dan barang siapa yang memerangi mereka biqalbi dengan hatinya. Nah, ini siapa saja bisa. Orang yang tidak punya kekuasaan, orang yang tidak punya ilmu juga dia bisa. Ya, karena dia menentang ya dengan hatinya, maka fahuwa mukmin, maka dia pun adalah orang mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Maka ya walaysa, dan tidak ada di belakang itu ya, jadi ya tidak dengan ya tangan, tidak dengan lisan, tidak dengan hati, ya artinya dia diam saja atau menyepakatinya, maka tidak ada di belakang itu yaitu keimanan walaupun sebesar biji sawi. Ya, bayangkan ya, jadi kalau orang diam saja ya dengan perbuatan orang-orang seperti itu, bahkan dia ridho, bahkan dia itu senang, bahkan sampai kepada mendukung, ya bahkan sampai kepada ikut berjuang bersama orang-orang itu, berada di barisan orang-orang itu, maka dia berarti tidak memiliki iman walaupun sebesar biji sawi, aliyadzubillah. Nah itu, jadi harus kita berhati-hati. Ya, jadi kita harus punya sikap ya dengan orang-orang yang ya suka nyuruh-nyuruh, suka berdakwah, suka mengajak ini, mengajak itu, tapi hanya sekedar mengajak. Di sini apa? Misalnya banyak orang dai-dai itu mengatakan, ya kita ini sebagai muslim, sebagai umat Nabi, kalau ada perbedaan di antara kita, hendaklah kita mengembalikannya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Itu teorinya. Tapi prakteknya, kalau kita tanya kepada mereka dari Al-Quran atau hadis yang selama ini mereka sampaikan, yang selama ini mereka bawakan, mereka tidak menyampaikan ayat Quran hadis, tapi mereka menyampaikan pendapat mereka atau menyampaikan kelompok mereka. Seperti itu. Ya, jadi mereka hanya pandai bicara tapi tidak beramal. Ya, begitupun. Ya, mereka suka mengamalkan, ya, suka mengerjakan sesuatu tapi tidak yang diperintahkan. Banyak mereka melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita ini diam saja, kita ridho ya dengan apa yang mereka kerjakan, berarti kita tidak memiliki iman. Apalagi sampai kepada mendukung orang-orang itu, berada di barisan mereka, maka jelas iman ya yaitu sudah hilang, alhamdulillah. Di dalam hadis yang lain, itu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Itu di ayat dalam hadis yang lain, beliau mengingatkan, barang siapa atau siapa saja di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, ada yang melihat amalan-amalan atau ucapan-ucapan yang tidak dicontohkan, yang tidak diperintahkan, yaitu oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW, maka fal yughayyiru, maka adalah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, jadi kalau dia punya kuasa, dia punya kekuatan, rubah kemungkaran yang ada di hadapannya, apakah itu di rumahnya, lingkungannya, ya atau daerah kekuasaannya, maka rubah, hentikan. Kemudian setelah menghentikan, kita ajak orang-orang itu untuk mengerjakan yang ma'ruf, yang sesuai dengan perintah Allah Jalla wa'ala dan juga perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rubah dengan tangan. Nah, kalau nggak mampu dengan tangan, ya karena kita orang biasa, tapi kita memiliki ilmu, kita tahu dalil. Ya, kemudian Nabi mengatakan, fa illam yastati, kalau tidak mampu, maka jika lam tidak yastati mampu, fa bilisani, maka dengan lisan. Ya, nasihati, memberikan masukan, ya pokoknya ilmu, ya sampaikan dengan lisan, dengan bahasa yang lemah lembut, dengan dalil-dalil, dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, pandangan para ulama salafus soleh dan seterusnya, sampaikan. Tapi juga kalau kita tidak memiliki ilmu, tapi kita tahu itu tidak benar karena itu adalah perbuatan mungkar, kita nggak bisa merubah karena kita nggak punya kekuatan, kita mau ngomong juga ilmu nggak ada. Nah, kata Rasulullah selanjutnya, ya
Fa illam yastati, kalau juga tidak mampu ya dengan lisan, fa biqalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika, dan itu adalah adzaful iman, itu adalah merupakan selemah-lemahnya iman. Ya. Iman ada tapi lemah. Ya, tapi bersyukur masih ada iman walaupun lemah. Nah, seperti itulah ya yang diajarkan ya oleh Rasulullah ketika kita menghadapi kemungkaran, ketika kita melihat kebatilan yang berada di hadapan kita. Ya, jadi jangan malah kita diam atau bahkan ridho. Maka kalau andai kata kita ridho dengan kemaksiatan, ridho dengan perbuatan mungkar, apalagi dengan kemusyrikan, apalagi dengan kekufuran, bisa jadi kita jatuh ke dalam dosa-dosa besar. Tunjukkan kita tidak suka, tunjukkan bahwa kita tidak ridho ya dengan kemaksiatan itu. Makanya sebagian para ulama salaf di dalam asalnya itu pernah mengatakan, la yakunul insanu mu'minan, tidaklah seseorang itu dikatakan dia seorang mukmin, la yakunul insan mu'minan, tidaklah seseorang itu dia menjadi seorang mukmin hatta yakuna ma yakrahuhullah, sehingga ya apa yang dibenci, apa yang tidak disukai oleh Allah, ya sehingga dia menjadikan apa-apa yang tidak disukai atau apa yang dibenci oleh Allah amarru, lebih pahit rasanya, ya lebih enggak enak, alaihi atasnya minas sobri, daripada kesabaran. Ya, nah itu. Ya, jadi kita ini kalau ingin menjadi seorang mukmin, jadikan sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah tidak suka, sesuatu yang Allah katakanlah tidak ridhoi itu menjadi sesuatu yang lebih pahit rasanya daripada kesabaran. Jadi kita kan sabarnya kan pahit rasanya. Ya, kita dicaci, dihina gara-gara kita mengamalkan perintah-perintah Allah ya dalam menjalankan ajaran Allah dan juga Rasulullah SAW di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika orang membuli kita, orang mengejek kita, orang mengatakan ini itu kepada kita, kan pahit rasanya. Ya, tetapi bagi kita seorang mukmin, ya rasa pahit terhadap ini tidak lebih daripada pahit kita terhadap sesuatu yang Allah benci. Ya, maka jadilah seorang mukmin dengan cara kita melihat, memandang atau mengetahui apa yang Allah benci itu sesuatu yang pahit rasanya, bukan nikmat. Jadi ya katakanlah gibah. Ya, gibah itu tidak manis, tapi bagi orang-orang yang barangkali kurang ngerti dalil, manis mereka. Makanya hampir tiap hari mereka bertetangga karena manis, enak. Jadi rasanya tuh mereka betah berlama-lama untuk gibahin orang. Tapi buat kita, ya menggibah orang tuh rasanya pahit. Ya, kita berdusta, kita melakukan kemaksiatan lah, itu harusnya rasanya pahit, sehingga kita akan menyesal sampai kita ini mual kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah. Nah, itulah kita kalau sudah mencapai tingkat derajat sebagai seorang mukmin, sebagaimana nanti akan dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadla minallahi wa ni'mah wallahu alimun hakim. Dan ketahuilah bahwasanya di tengah-tengah kalian itu ada utusan Allah. Kalau seandainya Rasulullah utusan Allah itu dahulu mengikuti kalian di kebanyakan dari berbagai macam perkara agama, tentu kalianlah yang menjadi susah. Ingat, kalau Rasul belum mengikuti kemauan umat saat itu, yang susah sekarang kita. Nah, tetapi ini kita ambil walakin Allah, tetapi Allah hababa telah menjadikan cinta ilaikum kepada kalian al-iman, tetapi Allah telah menjadikan kalian itu cinta dengan keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan telah menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian. Nah, itu. Jadi kita kalau seorang mukmin atau kita memang ingin meletakkan diri kita sebagai seorang mukmin, maka
Ya, bisa dilihat dari tanda-tanda atau sifat-sifat kita, yaitu kita ini menjadikan sesuatu yang bernuansakan keimanan itu sesuatu yang kita cintai, yang kita suka, bukan sesuatu momok yang menakutkan, bukan sesuatu yang menyeramkan keimanan itu. Jadi ketika kita melihat misalnya orang mengenakan pakaian muslimah, itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, bukan menakutkan. Ya, ketika melihat ada laki-laki mengikuti sunnah Nabi misalnya, memelihara jenggot misalnya, ya karena memang ada dalilnya tentang anjuran ya memelihara, memanjangkan jenggot, itu sesuatu yang ya indah. Kalau buat kita itu begitu. Begitu juga amal-amal lain di antara sunnah-sunnah Nabi, ya karena itu adalah masalah keimanan. Jadi sesuatu yang namanya iman bagi orang-orang beriman, yaitu dia pasti akan menjadikan sesuatu itu yaitu dia sukai, dia senangi, dan juga akan menjadikan sesuatu itu ya indah di dalam hatinya. Dan kebalikannya, wa karaha ilaikumul kufur, dan Allah telah menjadikan kalian benci dengan kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Nah, jadi kalau kita orang beriman, maka dengan segala sesuatu yang di situ ada kekufuran, ada kedurhakaan kepada Allah dan Rasul, ada kefasikan, ya kita sebagai orang mukmin pasti kita benci. Nah, kalau sekarang kita ini cinta kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan, dan malah kita membenci segala sesuatu yang berbau keimanan, dan bahkan kita menganggap bahwa keimanan itu sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan, nah berarti kita belum beriman. Kalau berdasarkan kepada surat Al-Hujurat di sini, bahwa sesuatu yang di situ ada keimanan di dalamnya, maka kita akan menjadikan sesuatu yang berbau iman itu atau yang bernuansa iman itu adalah sesuatu yang indah. Ya, dan bahkan bukan hanya indah, kita pasti akan menyukainya. Ya. Balikannya dengan kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan, pasti kita akan benci. Nah, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang berada di atas jalan yang benar. Nah, ini semua sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di dalam kitabnya, di dalam kitab Aisarut Tafasir, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah berkata, menafsirkan surat Al-Hujurat, beliau mengatakan, menafsirkan surat Al-Hujurat, min akbari ni'am 'alal mu'min, di antara kenikmatan yang paling besar bagi seorang mukmin adalah tahbibullah, ya, adalah Allah menjadikan cinta, ya, tahbibullah taala, Allah taala menjadikan cinta al-iman, keimanan ilaihi kepadanya. Allah menjadikan ya kepada orang itu kecintaan kepada keimanan, wa tazzinahu fi qalbi, dan menjadikan iman itu indah di dalam hatinya. Nah, itu. Jadi antara kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada orang mukmin, yaitu Allah menjadikan orang mukmin itu mencintai keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatinya. Gimana Anda? Bagaimana kita? Sudahkah begitu? Ya, menjadikan iman itu sesuatu yang indah, sesuatu yang kita cintai. Kemudian wa takrihal kufri ilaihi wal fusuq wal isyan, dan juga menjadikan benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Ya, dan Allah juga menjadikan kepada orang mukmin itu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Gimana kita? Sudah bencikah dengan perkara-perkara yang dapat menjatuhkan kita kepada kekafiran atau perbuatan fasik, kemunafikan atau kedurhakaan, kemaksiatan? Wa bidzalika asbahal mukmin, dan dengan sebab itulah seorang mukmin itu menjadi arsadal khalqi ba'da ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sebab itulah orang mukmin tersebut menjadi makhluk yang paling terbimbing, yang paling lurus sesudah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi kita ini boleh jadi kalau sudah seperti itu sifat kita, sikap kita, ya kita adalah orang yang paling benar, orang yang paling lurus, orang yang paling terbimbing hidupnya sesudah yaitu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi bukan sesuatu yang tercela kita kalau benci dengan kekafiran, kita benci dengan kekufuran, kefasikan, kemusyrikan dan yang lain-lainnya.
Bahkan itu ada sifat orang mukmin. Begitu juga orang mukmin itu harusnya mencintai ya hal-hal yang berbau keimanan, amal-amal soleh. Jangan alergi, jangan antipati. Ya, bukan hanya kepada amalnya, juga kepada orang-orangnya. Kita wajib mencintai orang-orang mukmin yang menjalankan perintah Allah dan perintah Rasul. Ya, kita wajib mencintainya, dan juga kita harus menjadikan keimanan, hal-hal yang berbau keimanan atau amal-amal soleh sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang elok, sesuatu yang sedap dipandang mata, sesuatu yang enak didengar, sesuatu yang enak untuk diucapkan. Ya, nah itulah sifat daripada sifat orang mukmin. Ya, jadi karena Allah lah yang menjadikan kita orang mukmin kalau kita sudah beriman dengan iman yang sebenar-benarnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, makanya sekali ulang, wajarlah kalau kita ingin menempatkan diri kita sebagai seorang mukmin, kita harus benci dengan kekufuran. Kita tidak boleh ridho dengan berbagai macam kemaksiatan, apalagi kemaksiatan yang paling besar yaitu kemusyrikan, kekafiran ataupun kemunafikan. Harus lebih kita benci lagi. Ya, makanya kalau andai kata orang bisa senang, ridho, bahkan berteman, atau seperti orang-orang itu, seperti orang-orang kafir, seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang yang ya berbuat maksiat, ya maka mereka pasti adalah orang-orang yang tidak beriman. Atau kalau mereka juga ngakunya beriman, maka mereka itu tidaklah beriman kecuali sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian dalil selanjutnya yang dibawakan oleh Syekh At-Tamimi rahimahullah adalah walahu, dan baginya, yakni bagi Imam Muslim, an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya beliau ini adalah istri dari Nabi Muhammad SAW, istri Nabi kita Muhammad SAW, marfu'an, hadisnya secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah. Beliau yang mengucapkan, kata Nabi, innahu yusta'malu alaikum umara, sesungguhnya yusta'malu akan diangkat, dijadikan amil pekerja, alaikum atas kalian, umara, yaitu para penguasa, para pemimpin, para amir. Di mana fata'rifun, kalian mengakuinya, kalian mengetahuinya, kalian mengenalnya, watun kirun, dan kalian mengingkarinya. Ya, jadi artinya di mana umara ini, di mana pemimpin-pemimpin, di mana penguasa-penguasa ini, kalian mengenalnya dan kalian mengingkarinya. Maksudnya mengenal sebahagian perbuatan mereka dan mengingkari sebahagian perbuatan yang lainnya. Ya, jadi karena kita mengenal perbuatan mereka yang ma'ruf, ya mereka menjalankan sebahagian ajaran-ajaran agama, dan kalian juga mengingkari perbuatan buruk karena di situ mengandung yaitu penentangan kepada syariat, yaitu agama. Ya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa. Faman kariha faqad bari'a, maka barang siapa yang benci, barang siapa yang tidak suka, faqad bari'a, maka berarti dia telah bara', sungguh dia telah berlepas diri dari pemimpin tersebut. Jadi pada saat pemimpin itu melakukan kemungkaran, karena kita ingkari, lalu kita tidak suka kepada perbuatan mereka, kita tidak ridho ya kepada perbuatan mereka, berarti kita telah berlepas diri. Waman ankara, barang siapa yang mengingkari, faqad salima, maka sungguh-sungguh dia telah selamat. Walakin, tetapi, man radiya wa taba'a, tetapi barang siapa yang ridho, barang siapa yang ikut, ya maksudnya meridhoi perbuatan mereka dan hatinya mengikuti mereka, berarti orang-orang ini telah ada mengikuti mereka, telah bersama-sama mereka dalam kemaksiatan tersebut. Ya, jadi orang yang tidak membencinya, orang yang tidak mengingkarinya, yaitu karena orang ini ridho bahkan mengakuinya atau mengikutinya, berarti orang ini bersama ya para pemimpin yang melakukan kemungkaran itu. Ya, dan bahkan di dalam riwayat yang lain, Ghairus Sahih, yang bukan di dalam kitab As-Sahih, ya, yang bukan dalam kitab Muslim, ba'da wa taba'a, sesudah ada kata taba'a mengikuti, faulaika humul halikun, maka mereka itu adalah orang-orang yang binasa. Jadi barang siapa yang ridho dan mengikuti,
ya artinya mereka tidak benci dan tidak mengingkari dengan hati mereka, maka mereka itulah orang-orang yang binasa. Nah, jadi kita punya kewajiban untuk mengingkari, ya untuk tidak mengikuti, untuk membenci siapapun orang yang melakukan kemungkaran-kemungkaran, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, karena ini adalah merupakan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena jelas juga di dalam Al-Quran, ya Allah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wa la yarda 'ibadihil kufra. Jikalau kalian kufur, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, ia dari kalian. Ini kita ambil, wala yarda ibadihil kufra. Allah tidak ridha, Allah tidak suka ya perbuatan kufur kepada para hambanya. Dia Allah nggak suka kalau kita ini sebagai hamba Allah itu ya melakukan perbuatan kufur. Ya, atau juga Allah tidak suka kepada kita kalau kita ridha ya dengan orang-orang yang berbuat kufur. Ya, kufur itu ya adalah perbuatan, ya katakan dia kufur, bisa jadi kufur nikmat atau kufur kepada sesuatu yang memang harusnya dia imani. Ya, ingat Allah tidak menyukai perbuatan kufur. Begitu juga dalam ayat yang lain dalam Quran surat Al-Bara'ah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yahlifuna lakum litardaw anhum fa in taradu anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin. Mereka bersumpah kepada kamu supaya kamu ridho kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik. Maka jikalau kalian ridho kepada orang-orang munafik, ya dengan perbuatan mereka yang suka ini suka itu segala macam, ya, jadi kata Allah, kalau kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho, Allah tidak senang kepada orang-orang yang fasik. Ingat ya, jadi Allah mengancam, kalau kita masih ridho juga dengan perilaku orang-orang munafik yang suka mengolok-olok ayat Allah, yang suka mengingkari ayat-ayat Allah, yang suka dan seterusnya lah pokoknya, ya di mana mereka itu banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, Allah tidak ridho. Nah, kalau kita ridho, ingat ya, kalau kita ridho kepada orang-orang itu, Allah tetap tidak ridho kepada mereka. Nah, kita sebagai seorang mukmin punya kewajiban untuk belajar ridho kepada apa yang Allah ridho, dan kita wajib benci kepada apa yang Allah benci. Kita wajib ridho kepada apa yang Allah Rasul ridho, dan kita wajib benci kepada apa yang Allah dan Rasul benci. Itu sebagai seorang mukmin begitu. Ya, sepertilah kita diajarkan atau dijelaskan banyak ayat, ya bukan hanya beberapa surat tadi yang dibacakan, banyak lagi ayat-ayat yang lain yang mengajarkan kepada kita bahwa kita sebagai orang mukmin atau sebagai mukmin tidak boleh suka, tidak boleh senang dengan aneka ragam perbuatan-perbuatan maksiat. Bahkan kita wajib mengingkari, kita harus saling ingat mengingatkan, kita harus saling tegur menegur dari perbuatan-perbuatan mungkar, dari perbuatan-perbuatan maksiat di antara kita jikalau tidak mengerjakannya. Dan kita tahu hukuman ya atau keburukan dari kita kalau seandainya tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya contohlah sederhana umat terdahulu dari orang-orang Yahudi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah, ini sebagai pelajaran buat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Al-ayah. Jadi orang-orang kafir dari Bani Israel, ya, jadi orang Bani Israel ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, ini yang kafirnya, ya orang-orang Yahudinya, ya mereka itu dilaknat, dikutuk oleh Allah itu melalui lisannya Nabi Daud dan melalui lisannya Nabi Isa putra Maryam. Kenapa yang demikian itu? Karena mereka suka berbuat maksiat. Ya, itu jadi penyebabnya Allah laknat itu karena mereka suka berbuat maksiat, suka melawan, menentang Allah. Ya, dan nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dan berapa banyak nabi-nabi yang mereka bunuh, yang mereka perlakukan dengan buruk ya. Kemudian juga wa kanu ya'tadun, dan mereka suka melampaui batas. Dan diantaranya lagi apa penyebab Allah melaknat orang-orang kafir daripada Bani Israel? Kanu la yatanahawna, mereka tidak saling melarang, mereka tidak saling mencegah
mungkarin dari perbuatan mungkar fa'aluh yang mereka kerjakan. Nah, itu penyebabnya. Ya. Ketika ada perbuatan kemungkaran, perbuatan maksiat yang dikerjakan di antara mereka, mereka diam-diam saja. Ya karena mungkin ya mereka tuh segrup. Ya mereka tuh segerombolan. Makanya diam saja, padahal tahu mereka itu nggak benar. Tapi mungkin juga mereka tidak mencegah, tidak melarang karena mereka juga tidak tahu. Ya makanya orang tuh tergantung teman bergaulannya. Kalau teman bergaulnya banyak maksiat, ya dia juga kan begitu. Kalau toh dia juga tahu itu nggak benar, nggak akan berani dia negur. Nggak akan ada keberanian dia untuk mengingatkan. Makanya suatu saat ya orang ini akan dilaknat. Sebagaimana dilaknatnya yaitu orang-orang kafir dari Bani Israel. Aliyadzubillah. Ya minimal kita kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada menantu kita, kepada kerabat kita, kepada sahabat yang kita kenal. Ya kalau mereka melakukan kemungkaran, mereka melakukan perbuatan maksiat, tegur, ingatkan mereka dengan kasih sayang. Ya, agar kita terhindar dari laknat Allah Jalla wa'ala. Ya, dan agar kita tidak terkena hukuman karena kita tidak melakukan yaitu pencegahan dari perbuatan mungkar. Ya maka belajar berdasarkan kepada pelajaran kita kali ini, belajarlah kita ini mengingkari, belajarlah kita ini mengkufuri, belajarlah kita ini menolak perbuatan-perbuatan maksiat yang ada pada kita dan orang-orang di sekitar kita. Jangan kita ridho dengan perbuatan maksiat. Ya, sebab kalau kita ridho dengan perbuatan maksiat, walaupun barangkali kita tidak melakukannya, walaupun kita tidak ada bersama-sama orang yang melakukan kemaksiatan, tetap Allah tidak ridho kepada kita, karena Allah juga barangkali akan menjatuhkan kita juga ke dalam perbuatan dosa besar. Nah apalagi ya kalau kita bukan sekedar tidak ridho, tapi juga menjadi bahagian mereka dan bahkan kita senang dengan perbuatan maksiat orang-orang yang melakukannya. Ya mudah-mudahan apa yang dijelaskan meskipun ya masih singkat, masih ringkas, ya tapi ya mudah-mudahan dapat memberikan faedah kepada kita seluruhnya, terutama menyikapi perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan maksiat yang ada di sekitar kita. Hendaklah kita berusaha untuk mengingkari, untuk mengkufuri, atau minimal tidak ridho kepada perbuatan maksiat atau kepada perbuatan mungkar tersebut, ya dengan batas kemampuan kita. Jangan sampai kita suka dan ridho kepada perbuatan tersebut yang akan mencelakakan kita dan menjatuhkan kita kepada perbuatan dosa besar. Ya mudah-mudahan ini sekali ulang bisa memberikan faedah untuk saya, khususnya untuk keluarga saya dan kepada seluruh daripada jamaah kaum muslimin, dan ditutup diakhiri dengan walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم